Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Berapapun kita di tempat ini, kita sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita dalam doa. Sekali lagi kami mau bersyukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau angkat setiap suara kami, pujian penyembahan kami Tuhan, untuk semua yang kami berikan yang terbaik kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa yang telah kami perbuat, setiap pelanggaran kami Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang mampu menghapuskan setiap dosa kami, semerah apapun dosa kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menghapuskannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih setiap kali dalam setiap kematian-Mu Tuhan dan kebangkitan-Mu. Dan Tuhan pada hari ini kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa baik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua ini. Jangan ibadah ini Tuhan. Awal pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin.
Puji-puji Tuhan di pagi hari ini. Karena kami mau katakan, Engkau Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Dan sama-sama sekali katakan, amin. Haleluya. Semua sekali puji Tuhan. Amin.
Tuhan. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, bertemu kembali dalam ibadah raya IHK Kota yang luar biasa. Dan pagi ini dalam minggu kedua bulan Juli yang luar biasa ini, saya David Ari, seperti biasanya saya akan berbagi hal-hal sederhana dengan cara yang gampang dimengerti oleh Bapak Ibu saudara sekalian, teman-teman semua. Dan yang penting adalah begini, firman itu iya dan amin. Dan firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, kata kitab Yesaya pasal 55. Firman itu akan berhasil dengan apa yang Tuhan suruhkan. Nah, pagi ini di minggu kedua bulan Juli, yang saya tahu semua kita tetap dalam kontrol Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam kasih Tuhan. Rahmat-Nya selalu baru setiap kaki, dan seperti kitab Amsal 18:14, semua kita tetap semangat dalam Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Nah, saya mau meneguhkan hari ini, saya mau membangkitkan lagi iman kita. Dan seperti Ibrani 12 juga berkata bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Waktu saya sharing seperti ini, firman itu juga buat kita, menyemangati saya, menyemangati Bapak Ibu saudara semua, sehingga kita terus percaya bahwa semua yang terjadi sekeliling kita, semua yang kita alami ini ada dalam kontrol Tuhan. Nah, pagi ini saya mau sharing satu hal sederhana, yaitu tentang Tuhan kita. Tema saya hari ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ya, sama-sama berkata yang di rumah, semua yang menyaksikan ibadah online pagi ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saking besarnya Tuhan itu, saking hebatnya Tuhan itu, saya mau kasih tahu, saya mau ingatkan, dan juga saya juga diingatkan hari ini bahwa masalah kita yang paling besar sekalipun, pergumulan kita yang paling sulit sekalipun, masalah kita yang rasanya tidak ada jalan keluar sekalipun, Dia lebih dari semuanya itu. Nah, untuk perenungan pagi ini, kita akan lihat dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Saya tidak akan baca semuanya, nanti Bapak Ibu saudara bisa baca sendiri di rumah, di dalam Alkitab sambil direnungkan. Dalam situasi-situasi PPKM seperti ini ada banyak waktu untuk kita belajar firman. Nah, Yesaya 40, kita akan lihat bagian pertama. Kenapa saya bisa bilang Tuhan itu besar? Kenapa saya bilang bahwa Dia lebih besar dari masalah yang kita hadapi saat ini? Dia lebih besar dari pergumulan, bahkan Dia lebih besar dari pandemi yang sedang terjadi hari ini. Kan masalahnya kita ini karena belum tahu saja apa yang Dia mau buat setelah situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar ini. Kita lihat yang pertama, kenapa saya bisa bilang Tuhan kita Tuhan yang besar. Di dalam kitab Yesaya 40 ayat yang ke-8. Saya hanya akan kondisikan, saya hanya akan ambil perenungan pagi ini dari kitab Yesaya 40 saja. Saya tidak akan baca semuanya, tapi saya hanya akan bagikan 3 poin penting sederhana hari ini supaya kita makin kuat. Bahkan Alkitab berkata, berjalan makin lama makin kuat, tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sekali lagi, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap
untuk selama-lamanya. Bagian pertama adalah firman-Nya tetap. Katakan sama-sama, firman-Nya tetap. Dan tentu saja yang tetap itu pasti buat kita. Situasi ini mungkin gak pasti, tapi dia memberikan kepastian. Semua yang terjadi saat ini sepertinya gak tinggal tetap. Banyak goncangan yang gak terpikir oleh kita terjadi. Beberapa saudara sahabat kita mungkin juga terpapar pandemi virus yang ada saat ini. Tapi firman Tuhan berkata pagi ini buat kita semuanya, firman-Nya tetap. Artinya tetap itu apa? Kondisi boleh nggak tetap, situasi boleh nggak pasti, situasi boleh berubah-ubah, tapi firman-Nya tetap. Kalau dia bilang berkata jangan takut, jangan khawatir, karena aku menyertai engkau, firman itu juga berlaku hari ini. Kalau dia berkata dalam Matius 28 bagian 2 ayat 20 berkata aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, firman itu tetap juga sampai hari ini. Kalau dia berkata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, maka firman itu juga hari ini tetap berlaku buat kita, dia menyembuhkan kita. Kalau dia berkata bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, akan menyertai engkau, aku akan menggenapi janjiku kepadamu, maka itu juga berlaku hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, firman-Nya firman yang tetap. Dia bukan manusia yang berjanji dan mengingkari. Dia bukan manusia yang sebentar bilang iya, yang sebentar bilang tidak. Kalau Anda baca perikop ini, Yesaya 40 di atasnya, firman Tuhan itu berkata bahwa manusia itu hanya seperti rumput yang sebentar layu. Jadi kita ini diumpamakan rumput yang bisa kering. Tapi Tuhan, firman-Nya itu tetap. Mari kita percaya bahwa firman-Nya itu firman yang tetap. Kita hidup karena kuasa firman. Kita ada karena kuasa firman. Firman itu juga menjadi jalan buat kita, terang bagi hidup kita. Pertama, firman-Nya tetap. Ayo di rumah Bapak Ibu saudara sekalian, katakan sama-sama. Kau yang terbaring sakit, kau yang sedang lemah, kau yang sedang punya pergumulan, kau yang sudah punya masalah, termasuk saya hari ini, saya mau berkata bahwa firman-Nya tetap. Yang kedua, kenapa saya bisa berkata dia Tuhan yang besar? Supaya kita yakin pagi ini. Semua yang saya sharingkan ini ada di dalam firman. Karena apa? Karena saya tahu kekuatan kita adalah firman. Bagian kedua, Yesaya 40 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, mengukur debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan raja. Firman Tuhan berkata begini, siapa yang nakar air laut, siapa yang mengukur gunung, siapa yang mengukur debu tanah, siapa yang mengukur bukit-bukit? Jawabannya itu sederhana, nggak mungkin itu manusia, tetapi Tuhan. Jadi yang kedua saya mau berkata begini, selain firman-Nya tetap, yang kedua kuasanya besar. Kalau saya boleh bilang bahkan maha besar. Saya kalau berbicara besar tentang Tuhan, mari bayangkan seberapa besar ukuran yang menurut Anda sesuatu itu besar. Nah Tuhan itu tetap lebih besar dari itu. Hari ini kita punya masalah dan kita berkata itu besar. Tuhan lebih besar dari itu. Hari ini kita punya penyakit yang gak sembuh-sembuh. Tuhan itu besar. Dia lebih besar dari itu. Hari ini kita punya pergumulan yang rasanya besar sekali. Tapi Tuhan kita besar sekali. Lebih besar dari itu semua. Firman-Nya tetap. Kuasanya juga besar. Jadi jangan ragu untuk kita percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan takut untuk tetap yakin bahwa firman-Nya tetap terjadi. Bahkan dalam situasi yang menurut kita hari ini tidak mungkin untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Rasanya begitu terkurung dengan pandemi ini. Rasanya begitu banyak hal yang membuat aku Tuhan sulit untuk aku percaya padamu keadaan seperti hari ini. Tapi tetaplah percaya. Firman-Nya tetap. Kuasanya besar. Dan yang ketiga, ayat yang ke-13 firman Tuhan Yesaya 40. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Siapa yang dapat memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena Yesaya 9 juga berkata dia penasihat ajaib. Gak cuma penasihat tapi dia ajaib. Wonderful counselor. Dia Allah yang bisa menasihati dengan hikmat yang bahkan kita nggak pahami sebelumnya. Jadi yang ketiga ini apa? Hikmat-Nya tiada terselami. Hikmat-Mu tiada terselami. Firman-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Hikmat-Nya
tidak terselami. Hari ini semua dokter berusaha, semua ahli kesehatan di seluruh dunia berusaha mencari vaksin yang tepat, vaksin yang terbaik. Indonesia mengimpor banyak vaksin dari berbagai negara. Manusia berolah, manusia berinovasi, melakukan segala sesuatu. Saya percaya kalau mereka semua datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatnya, Tuhan akan memberikan yang terbaik supaya mereka bisa melewati, bisa menemukan formula yang tepat untuk vaksin, sehingga vaksin yang tepat bisa diberikan di masa pandemi ini. Sama dengan hamba-hamba Tuhan hari ini, termasuk saya hari ini, cukup berpikir, cukup memutar otak, cukup bergumul. Ada banyak situasi yang akhirnya harus datang bersujud, bertelut kepada Tuhan. Lalu Tuhan isi pikiranku, lalu Tuhan isi hatiku. Biarkan aku dipenuhi dengan hikmat-Mu, biarkan aku dipenuhi dengan pengertian-Mu, sehingga ketika pergumulan terjadi, ketika masalah ini ku hadapi, aku bisa menemukan jalan yang terbaik, yaitu jalan Tuhan yang didapat dari hikmat Tuhan. Ada hikmat setan, ada hikmat manusia, ada hikmat dunia. Tapi yang paling hebat, hikmatnya Tuhan. Karena itu rendahkan diri dan miliki hikmatnya Tuhan. Caranya gimana? Nggak ada cara lain. Datang merendahkan diri kepada Tuhan. Mungkin Anda bosan mendengar pesan ini dalam channel ini, tetapi saya mau berkata bahwa doa, pujian, dan penyembahan, doa, pujian, dan penyembahan digabungkan dengan firman-Nya yang dasar, firman-Nya yang kuat, firman-Nya yang luar biasa, itulah kekuatan kita. Karena itu, hari ini Bapak Ibu Saudara, minggu kedua bulan Juli, saya mau proklamasikan, saya mau deklarasikan, semua kita mari berkata, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, firman-Nya tepat, kuasanya besar, hikmatnya tiada terselami, itu adalah cukup bagi kita. Ayo kita datang kepada Tuhan, ayo kita rendahkan diri kepada Tuhan, ayo kita renungkan firman-Nya, ayo kita alami kuasanya yang besar, ayo kita nikmati hikmatnya yang tiada terselami itu, sehingga kita bisa melewati semua yang terjadi bersama Tuhan. Ada lagu bilang bahwa Tuhan itu hadir di setiap musim hidup kita. Musim pandemi, musim hujan, musim panas, musim pergumulan, musim sakit, semua yang diizinkan, Dia ada di sana. Percayalah kepada Tuhan. Ada pujian yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini, yang berkata begini, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya padanya, percaya kuasanya, percaya firman-Nya, percaya hikmat-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Amin. Firman-Nya tetap, kuasanya besar, hikmatnya tiada terselami, dan itu diberikan buat kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terpapar COVID, kau sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Dalam masa isolasi mandiri, percayalah, Tuhan membuat mujizat atasmu. Anda yang punya pergumulan ekonomi, hari ini percaya, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang memulihkan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat kita. Kita yang punya pergumulan dengan kehidupan kita, rumah tangga kita, percaya Dia Allah yang kasih, yang gak pernah tinggalkan anak-anaknya, dan Dia berikan kepada kita kekuatannya, kemenangannya, sehingga kita hari ini berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Dia bukan manusia, Dia Tuhan yang pasti menggenapi. Itu saja sharing firman saya pagi ini, firman Tuhan maksud saya hari ini. Tetaplah percaya, kita punya Tuhan yang besar, punya Yesus yang besar. Jemaat IHK Kota dimanapun, kau punya Tuhan yang besar, dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia selalu berhasil dengan apa yang disuruhkan oleh Tuhan kepadanya. Saya berdoa firman yang saya sampaikan pagi ini
tidak kembali sia-sia, tapi berhasil dengan apa yang Tuhan suruhkan. Anda dikuatkan, Anda punya keyakinan akan firman, Anda keyakinan kepada kuasanya, Anda punya keyakinan terhadap hikmatnya. Itu saja, saya David Hari mengakhiri sharing firman hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarkan pagi ini kami dibukakan, hari ini kami dicerahkan lagi, kami diyakinkan, kami bersemangat lagi, kami antusias lagi, kami percaya lagi bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang firman-Nya bisa kami percaya. Kami punya Tuhan yang besar, yang kuasanya sungguh luar biasa besar bagi kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang hikmatnya tinggi, tidak terselami buat kami, dan hari ini dilimpahkan untuk kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat IHK Kota dimanapun hari ini semua disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya pergumulan dapat pertolongan dari Tuhan. Puji Tuhan. Bapak besar dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Angkat hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih anaknya Tuhan kita yang layak dipercaya, yaitu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang sampai hari ini menyertai kita, menuntun kita, membimbing kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom seluruh jemaat IHK Kota, selalu diberkati, sehat, kuat di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin.